Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Esmil Harlandio, NIM 3336210015 dari kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan tugas dari Bapak Fajri Ihsan tentang kesetimbangan kimia part 2. Pada kesetimbangan kimia part 2 ini kita menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan reaksi, menentukan tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan, hubungan KC dan KP beserta contoh-contoh soalnya. Aplikasi reaksi kesetimbangan di industri. Apakah itu kesetimbangan kimia? Kesetimbangan kimia adalah kondisi dalam reaksi kimia yang reversibel atau dapat balik di mana tidak terdapat perubahan baik jumlah reaktan maupun jumlah produk yang terbentuk dalam reaksi tersebut. Di mana khususnya pada reaksi reversibel adalah reaksi di mana produk terbentuk akan segera bereaksi kembali untuk menghasilkan reaktan awal. Pada keadaan kesetimbangan dua reaksi yang berlawanan ini akan terjadi dalam kecepatan yang sama sehingga tidak akan terjadi perubahan jumlah dalam reaktan maupun produknya. Ketika suatu reaksi mencapai titik ini, maka dapat dikatakan bahwa reaksi tersebut telah selesai. Pada kondisi kesetimbangan tertentu, reaksi dapat mencapai konversi reaktan menjadi produk yang maksimum. Dalam sistem tersebut, di mana produk hasil reaksi tidak dapat keluar, maka akan didapatkan hasil akhir reaksi berupa campuran antara reaktan dan produk reaksi pada kesetimbangan. Pada keadaan setimbang, reaksi perubahan A menjadi B dan C akan sama cepatnya dengan reaksi antara B dan C untuk membentuk A. Dalam hal ini, reaksi A menjadi B dan C merupakan reaksi maju dengan laju reaksi 1, sedangkan reaksi B dan C menjadi A merupakan reaksi balik dengan laju reaksi 2, di mana kedua laju reaksi sama. Lanjut, faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia utama. Beberapa faktor ini menjadi penyebab kuat terjadinya hal ini, karena keseimbangan kimia sangat diperlukan dalam praktek dunia industri, misalnya untuk membuat asam sulfat dengan proses perubahan reaksi atau lainnya. Faktor yang pertama yaitu terjadinya perubahan tekanan. Hal utama yang menjadi membuatnya perubahan tekanan atau volume ini akan membuat upaya pengembalian keseimbangan. Maka dengan hal ini terciptalah lebih banyak atau sedikit mol gas. Yang kedua adalah terjadinya perubahan suhu. Faktor yang mempengaruhi keseimbangan kimia selanjutnya adalah perubahan suhu. Dari ketertarikan panas, reaksi yang membuat reaksi endotherm yang diserap. Yang ketiga yaitu terjadinya efek konsentrasi. Dari tambahan reaktan ke sebuah sistem juga akan secara otomatis menggeser kesetimbangan ke arah kanan, ke sebelah sisi produk. Dengan kejadian inilah terjadinya logika bahwa mengurangi konsentrasi produk akan menggeser kesetimbangan ke arah kanan. Selalu menggeser namun ke arah kanan atau produknya. Namun hal ini sebaliknya akan terjadi jika kita tambahkan produknya ke sistem tersebut. Maka hal yang akan terjadi akan menggeser kesetimbangan ke arah kiri atau ke berlangganan. Hal ini terjadi untuk menghasilkan sebuah reaktan atau malah menghilangkan ke sistem. Faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia yang satu ini menjadi reaksi reversibel mengkoreksi diri sendiri. Maka ketika keseimbangan dalam sebuah perubahan konsentrasi, suhu atau tekanannya akan membuat kembali bergeser secara alami. Kejadian seperti ini bernama menyimbangkan kembali dari apapun perubahannya. Selanjutnya, menentukan tetapan kesetimbangan. Rumusan tetapan kesetimbangan gas atau KP. Rumusan tetapan kesetimbangan KP merupakan perbandingan hasil bagi antara tekanan parsial zat-zat ruang kanan dengan tekanan parsial zat ruang kiri yang dipangkatkan dengan koefisien masing-masing. Hanya zat yang berfasa gas yang berhitungan dalam rumus ketetapan kesetimbangan. Zat dengan fasa selain gas, S, I, dan AQ tidak dicantumkan dalam rumus tetapan kesetimbangan, tetapi diberi nilai sama dengan 1. Berikut adalah contoh soal dari KP.
Gas N2 bereaksi dengan gas H2 pada suhu 30 derajat, membentuk gas NH3. Pada keadaan setimbang, tekanan parsial gas H2 sama dengan 1/4 atm. Gas N2 sama dengan 1/12 atm. Dan gas NH3 sama dengan 1/4 atm. Tentukan tetapan kesetimbangan Kp pada suhu tersebut. Rumusnya adalah Kp sama dengan PC pangkat F dikali PD pangkat S per PA pangkat M dikali PB pangkat N. N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3. Dengan data PN2 sama dengan 1/2 atm, pH2 sama dengan 1/4 atm, PNH3 sama dengan 1/4 atm. Sehingga tetapan kesetimbangan Kp sama dengan 1/4 pangkat 2 per 1/12 dikali 1/4 pangkat 3. Hasilnya adalah 1/1/12 dikali 1/4 sama dengan 48. Selanjutnya adalah hubungan Kc dan Kp. Antara tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi dan tekanan gas memiliki suatu hubungan. Hubungan antara Kc dan Kp dapat ditentukan dalam sebuah persamaan melalui persamaan umum gas ideal PV sama dengan nRT. Dapat diperoleh hubungan antara Kc dan Kp. Hubungan Kc dan Kp dinyatakan melalui persamaan di bawah. Hubungan Kc dan Kp. Kp sama dengan Kc dikali RT pangkat delta N. Keterangan Kp ketetapan kesetimbangan tekanan gas, Kc tetapan kesetimbangan konsentrasi, delta N selisih jumlah koefisien gas reaktan dan produk, R sama dengan tetapan gas atau biasa digunakan itu 0,082. It sama dengan suhu. Dari persamaan hubungan antara Kc dan Kp dapat disimpulkan bahwa nilai Kc sama dengan Kp saat RT delta N sama dengan 1. Kondisi ini terjadi saat nilai delta N sama dengan 0 atau koefisien gas reaktan sama dengan koefisien gas produk. Contoh 1, soal penggunaan tetapan kesetimbangan Kc dan Kp. Diketahui harga konstanta keseimbangan reaksi N2 ditambah 3H menjadi 2NH3 adalah 1/3 dan sebanyak 1,5 mol gas hidrogen dalam volume 1 liter. Banyaknya mol gas nitrogen yang harus dicampurkan agar diperoleh 0,6 gas amoniak dalam keseimbangan adalah diketahui banyak mol. Mula-mula N2 ditambah 3H2 menjadi 2NH3. Perbandingan mol pada kondisi setimbang. Mula-mula N2 gas ditambah 3H2 gas menjadi 2NH3. Sehingga konsentrasi nitrogen N2 hidrogen H2 dan NH3 diperoleh sebagai berikut. N2 sama dengan mol N2 volume sama dengan X dikurang 0,3. Dibagi 1 sama dengan X kurang 0,3. H2 sama dengan mol H2 volume sama dengan 0,6 dibagi 1 sama dengan 0,6. NH3 sama dengan mol NH3 dibagi volume sama dengan 0,3 dibagi 0,6 dibagi 1 sama dengan 0,6. Selanjutnya menentukan nilai X. Kc NH3 pangkat 2 NH2 dikali H2 pangkat 3 V3 sama dengan 0,6 pangkat 2 per X dikurang 0,3 dikali 0,6 pangkat 3. V3 0,6 pangkat 2 per X dikurang 0,3 dikali 0,6 pangkat 3. Karena 0,6-nya sama, boleh dicoret dan mendapatkan hasil 1. 1/3 X dikurang 0,3 dikali 0,6 sama dengan 1.
X dikurang 0,3 O 0,6 sama dengan 3. 0,6 X dikurang 0,18 sama dengan 3. 0,6 X sama dengan 3 ditambah 0,18. X sama dengan 3,18 dibagi 6 sama dengan 5,3 mol. Jadi banyaknya mol gas nitrogen yang harus dicampurkan agar diperoleh 0,6 gas amoniak dalam kesetimbangan adalah 5,3 mol. Selanjutnya adalah contoh keseimbangan kimia dalam industri. Dalam industri yaitu contohnya adalah pembuatan asam sulfat dengan proses kontak. Beberapa manfaat asam sulfat adalah untuk membuat pupuk, diantaranya pupuk superfosfat, deterjen, cat kuku, cat warna, fiber, plastik, industri logam, dan pengisi aki. Asam sulfat kuat 93% sampai dengan 99% digunakan untuk pembuatan berbagai bahan kimia nitrogen, sintesis fenol, pemulihan asam lemak, dalam pembuatan sabun, pembuatan asam fosfat, triple superfosfat, oleum H2S2O7 digunakan dalam pengolahan minyak bumi. Berikut adalah contoh gambar penerapan keseimbangan kimia di dalam industri. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.